mendengarkan podcast ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat-ayat berikut. Kita mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan, kita bayangkan betapa konyolnya murid-murid Tuhan Yesus saat itu, sekitar tahun 30 Masehi. Mereka menceritakan kepada khalayak, kepada masyarakat, bahwa Yesus bangkit. Sementara dari pihak Roma sebagai penguasa politik menyatakan secara resmi bahwa pria yang digantung mati yang bernama Yesus adalah pemberontak yang menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. Adapun orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa agama menyatakan bahwa pria yang bernama Yesus ini adalah penghujat Allah. Sekarang murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Betapa konyolnya, saudara. Murid-murid yang tadinya begitu takut, tidak seorang pun yang mendampingi Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaannya yang hebat. Murid-muridnya yang sebagian besar adalah rakyat jelata yang penakut, begitu berani menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak mungkin itu bukan satu fakta. Tidak mungkin orang-orang sederhana dan penakut ini berani mempertaruhkan nyawa mereka demi sebuah dusta. Dari hal ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta. Fakta sejarah. Petrus salah satu dari saksi mata dan narasumber yang bisa dipercaya. Kalau ia menulis suratnya, dia menyampaikan sesuatu, maka apa yang disampaikan itu sungguh patut kita cermati, kita bisa percayai, dan hikmah di balik tulisan itu kita bisa kenakan. Ia menulis suratnya ini sekitar tahun 60 Masehi, 35 tahun setelah peristiwa itu. Memang ada juga yang mengatakan ditulis tahun 95. Tetapi baiklah saudara, dalam rentang tahun 55 sampai 95 Masehi surat Petrus ditulis. Ini adalah masa di mana orang Kristen mengalami puncak penderitaan. Puncak penderitaan. Puncak aniaya. Dan surat Petrus ditulis untuk memberi kekuatan kepada jemaat Tuhan supaya mereka tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Surat Petrus ditujukan kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang disebut oleh Petrus sebagai pendatang. Parepidemos, pendatang. Parepidemos.
Artinya seseorang yang datang dari negara lain, yang tinggal di sebuah tempat, hidup berdampingan dengan penduduk setempat atau pribumi. Itu namanya parepidemos. Petrus mau mengatakan kepada jemaat yang ada di dalam puncak penderitaan, kalian adalah parepidemos. Kamu orang-orang asing, strangers. Kamu orang-orang yang hanya menetap sementara. 1 Petrus 1 masih di pasal yang sama, di ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, orang percaya adalah parepidemos, atau orang yang menumpang, paroikia. Jadi orang yang tinggal sementara. Paroikia itu orang yang tinggal sementara, sedangkan parepidemos bicara seorang yang datang dari luar daerah, hidup bersama-sama dengan penduduk setempat. Bapak, Ibu, Saudaraku, surat Petrus ini tidak ditujukan kepada semua orang. Saya mengharapkan di sini ada tulisan Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dan semua orang. Tapi tidak, saudara. Ini untuk orang-orang ini. Orang-orang yang dalam satu keadaan kehilangan kenyamanan hidup. Orang-orang yang kehilangan kesenangan hidup. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus bukan mendatangkan kebahagiaan di bumi. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus tidak membuat kenyamanan di bumi, tapi sebaliknya mendatangkan kesusahan, kesulitan, atau semacam bencana. Jadi sebenarnya surat Petrus itu tidak untuk sembarang orang. Kalau saudara masih merasa nyaman hidup di bumi, membangun kerajaanmu di bumi, tidak menyadari sebagai seorang pendatang di bumi, saudara tidak layak membaca kitab Petrus. Sorry, Anda bukan orangnya. Anda bukan orangnya. Hari ini kita melihat kenyataan, saudaraku sekalian. Penghayatan sebagai orang yang menumpang di bumi nyaris tidak ada di dalam gereja. Tetapi mereka begitu enak saja mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab termasuk surat Petrus dan menganggap bahwa nasihat itu, ayat-ayat itu untuk diri mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, menjadi orang Kristen bukan membuat kita nyaman hidup di bumi. Tidak membuat kita nyaman hidup di bumi. Membuat kita harus berjuang untuk mengikut Dia. Ayat yang kedua dibaca. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada supaya Yesus. Taat, supaya submit, supaya patuh, dalam bahasa aslinya supaya hupokoe, hidup dalam penurutan. Satu kali saya olahraga, saya nonton film, saudara. Film itu judulnya Cellular. Jadi saya ingat karena nama itu gampang diingat, Cellular. Cerita seorang ibu yang ditawan di ujung maut. Nyawanya terancam, suaminya dan anaknya juga terancam. Dia ditawan, disandera di sebuah tempat. Dia tidak tahu bagaimana menghubungi orang. Lalu ada satu telepon di situ. Dia coba-coba sambung telepon itu karena rusak. Lalu nyambung jatuh ke seorang pemuda. Ibu ini minta tolong. Lalu pemuda ini berusaha untuk menolong. Panjang tentu ceritanya. Tapi gara-gara itu ini pemuda nyaris mati.
sengsara, capek, ditinggalkan pacar lagi. Tapi akhirnya si ibu selamat, bapaknya selamat, anak si ibu ini selamat. Terakhir kisah itu, si ibu ini peluk si pemuda dan berkata, thank you so much. Lalu pemuda itu berkata, Bu, lain waktu jangan telepon saya. Tuhan tidak secara acak memilih saudara loh. Kenapa kita lahir di zaman perjanjian baru? Kita mendengar Injil. Kita bisa mengerti kebenaran dan bagaimana harus mengikut Dia. Tuhan tidak mengambil secara acak. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan. Artinya saudara dan saya telah dipilih, dikuduskan supaya taat. Dipilih bukan berarti pasti kita bisa taat. Soal taat tidak taat tergantung saudara dan saya. Seperti pemuda tadi, rasanya sudah beberapa kali dia ingin meninggalkan itu. Buat apa dia ikut terjebak dalam kasus tersebut yang mengancam nyawanya? Dia pun dikejar-kejar mau dibunuh oleh semacam mafia gara-gara itu. Saudara, Tuhan tidak memilih acak. Pemuda ini bisa tidak ikut-ikutan, dia kabur, selesai, nggak dikenal. Saudara juga bisa berkata nggak ikut-ikutan, tapi nggak bisa. Kalau kita terpilih, itu luar biasa. Terpilih untuk menjadi anak-anak Allah, mengikuti jejak Tuhan. 1 Petrus masih pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. kita itu dipilih untuk memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau pada zaman aniaya itu, saudara, orang Kristen dipaksa untuk memiliki posisi hidup sebagai orang yang tidak sama dengan lingkungannya. Dipaksa, dikondisikan. Ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikondisikan, saudaraku. Sebab begitu percaya Tuhan Yesus Kristus, mereka harus rela kehilangan kenyamanan hidup, rela kehilangan keluarga, martabat, kewargaan negara, bahkan nyawa mereka. Tetapi kondisi itu membuat mereka bisa menjadi kudus. Cara hidup mereka bisa menjadi berbeda dengan lingkungannya. 1 Petrus masih pasal 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat ke-1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ini untuk orang zaman itu ya, saudara. Ulangi, untuk orang Kristen waktu itu. Kita harus memahami Alkitab secara konteks. Kalau konteksnya kita dapat, hikmatnya kita dapat, kebenarannya kita dapat, makna orisinilnya kita dapat. Jadi kalau memang belajar Alkitab dengan benar, kita harus tahu konteks. Ditulis oleh siapa, kepada siapa, zamannya kapan, bagaimana situasinya, dan penggunaan kata bahasa aslinya. Terus. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani membuat mereka berhenti berbuat dosa. Dikondisikan.
diajarkan begitu, dikondisikan begitu. Jadi sangat sedikit ya saudaraku orang yang bisa ikut Tuhan Yesus waktu itu karena pertaruhannya nyawa. Nah bagaimana dengan sekarang saudara? Jangan kaget saya beritahu. Tidak kalah sedikitnya orang yang ikut Tuhan Yesus. Jumlah orang Kristen yang begitu banyak nggak jaminan loh mereka ikut Tuhan Yesus. Sebab ikut Tuhan Yesus itu harus meninggalkan cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang atau cara hidup yang diserap dari lingkungan. Harus cara hidup yang baru, yaitu memiliki kekudusan seperti kekudusan Bapa. Itu kalau kita baca saudaraku sekalian ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi kalau dilihat konteksnya, tidak apa-apa hari ini kamu tidak punya apa-apa, kamu sengsara. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kedatangan Tuhan yang akan membawa kamu ke negerinya. Negeri dari mana kamu datang, sebab kamu hanya menumpang di sini. Itu kan bahasanya begitu, persis yang saya ngomong ini tidak salah. Persis seperti itu maksudnya. Terus? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, sekarang ini saudara dan saya tidak mengalami aniaya. Punya banyak duit, punya banyak kesempatan, sayapnya banyak. Buat terbang, buat beli ini, buat beli itu, buat jalan-jalan, buat berzina, buat selingkuh, buat macam-macam. Suka-suka. Tapi orang Kristen waktu itu seperti orang yang sayapnya dipotong. Nggak punya sayap terbang kemana-mana. Tapi toh peluang berbuat dosa juga masih ada loh. Tuhan berkata, jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu ya. Terus? Ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, persoalannya sama. Seberapa orang berani meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan cara hidup warga kerajaan surga. Kalau saudara bertemu dengan orang muslim yang taat, saudara menemukan wajah Al-Quran di dalam hidupnya. Pada jam tertentu, maaf ya, saya mau sholat dulu. Kalau dia pelayan toko, tokonya tutup dulu. Maaf, lagi sholat. Kelihatan itu wajah Al-Qurannya loh. Dan harus appreciate dengan mereka, saudaraku. Kalau saudara ketemu orang Yahudi, ada wajah Taurat. Orang Yahudi juga fanatik sekali loh saudara. Dengan keyakinannya. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, wajah apa? Ayo jawab. Yang saudara tampilkan wajah apa? Saudara menampilkan wajah apa? Nah, kita mesti berubah. Saya tidak bisa loh mengajarkan wajah Tuhan Yesus kepada saudara, itu nggak bisa. Gereja itu nggak bisa. Gereja dan saya ini hanya memberikan mentoring yang terbatas dan briefing. Sedangkan untuk menemukan wajah Tuhan Yesus dalam hidupmu sebagai pedagang, sebagai tenaga medis, sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga, sebagai aparat keamanan, sebagai pegawai pemerintah, sebagai pegawai swasta, itu harus langsung berurusan dengan Tuhan. Karena karakter saudara masing-masing beda. Oleh sebab itu saya selalu berbicara, saudaraku, tolong deh,
Setiap hari sediakan waktu berdoa. 30 menit meditasi. Bacalah buku rohani. Jangan dengar lagu yang tidak jelas. Saudaraku sekalian, saudara harus berhubungan langsung. Saudara kalau hanya mendengar khotbah seminggu sekali lalu pulang ke rumah, lalu aktif seperti yang lain tanpa ada waktu ketemu Tuhan, tanpa ada waktu untuk merenungkan firman, saudara nggak berubah. Nanti kalau saudara mati, wajah saudara itu belum wajahnya anak Allah, wajahnya anak kota Jakarta. Loh, itu benar. Wajah anak Allah belum di dalam batinmu atau jiwamu. Gereja di mana-mana mengajarkan yang penting sukses, rumah tangga bahagia, punya rumah, punya mobil, anak-anak sukses sekolah, kuliah, lalu happy, lalu mati. Ada satu keluarga yang dari satu kota datang kemari, nggak tahu bagaimana ke rumah sakit, meninggal suaminya. Si ibu ini beberapa kali ketemu saya nggak sanggup Pak. Saya nggak sanggup pulang, datang berdua, pulang sendiri. Sedih saudara. Tapi ini fakta hidup. Fakta hidup, maka saya karang lagu ini. Terasa belum lama hanyalah engkau dan aku dalam pemberkatan nikah yang indah dan syahdu. Rasanya baru kemarin timang anak kita mengurai gelak tawa ceria. Seperti mimpi anak-anak menjadi dewasa, hadirkan cucu menyapa kita opa-opa. Kita tak berdua lagi seperti dahulu. Rumah kita ramai anak cucu. Rambut kita memutih dan tubuh semakin rentan. Jalan tertatih dalam banyak beban. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala. Di ujung sangkala artinya di ujung waktu. Rasanya baru kemarin pacaran, menikah, punya anak, tawa-tawa. Terus sudah, apa oma ini. Kita tak berdua lagi seperti dahulu, rumah kita ramai anak cucu. Seperti mimpi anak-anak kita besar. Ini fakta. Terus kalimat berikutnya kan begini. Kini kau terbaring tenang dalam peti ini. Jiwaku tergoncang dan nyaris tidak percaya. Ku sadari ini nyata, lonceng perpisahan. Pedih hati, rasa kehilangan. Ku terpaku, tidak mampu mengucapkan kata. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikan sayang selamat jalan. Kapan lagi bersama genggam tangan menyatu
di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana, di rumah Bapa selalu bersama. Yang ini yang terakhir ini loh, kita dipersiapkan. Saya sudah beberapa kali saudara menguburkan orang meninggal. Yang meninggal itu orang tua. Itu sering ya, anak nangis, cucu nangis. Itu si istri atau suami gak nangis, dia diemin. Udah gak bisa nangis. Begitu dalam duka citanya, terpaku. Perhatikan itu. Saya sudah beberapa kali, bukan satu kali, berkali-kali. Si oma atau si nenek cuman liatin gini. Anak cucunya nangis, dia cuman lihat terus duduk. Kita pikir dia kuat ya, enggak. Dia begitu syok, sampai gak bisa ngomong. 20, 30, 40, 50 tahun bersama-sama loh. Makanya saya tulis kalimat ini. Ku terpaku, tidak mampu mengucapkan kata. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikkan sayang selamat jalan. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana, di rumah Bapa selalu bersama. Hanya satu pengharapan, hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana, di rumah Bapa selalu bersama. Hanya satu pengharapan, hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana, di rumah Bapa selalu bersama. Hanya satu pengharapan, hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana, di rumah Bapa selalu bersama. Siap ya kalau kita kehilangan pasangan hidup ya. Lagu ini saya harap akan membuat suami istri saling mencintai. Kita melihat kekurangan pasangan hidup kita, dulu kan ada marahnya, kesalnya, sekarang tidak atau kurang. Ya udah gak apa-apa. Kita akan lebih mencintai pasangan hidup kita. Kita tidak membuka hati kita kepada siapapun. Saya bersyukur bisa tulis lagu ini. Panjang nih, puisinya panjang. Apa yang saya katakan ini semua realitas saudaraku, realitas. Yuk kita rubah cara hidup kita. Kita rubah gaya hidup kita. Kita belajar dari Tuhan bagaimana kita merubah cara dan gaya hidup kita. Masing-masing belajar dari Tuhan. Maka rumah tangga kita harus menjadi tempat di mana semua anggotanya belajar menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Itu dimulai dari mama papa dulu pasti harus. Yuk kita berubah yuk saudaraku. Ayo. Saya tidak memaksa saudara. Tapi kalau saudara tidak melakukan yang saya katakan ini, suatu saat saudara akan sangat menyesal. Dan saudara tidak bisa mengembalikan waktu itu. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus ada peristiwa besar yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus waktu mati, dia turun ke kerajaan maut. Namanya Hades. Di Hades itu 1 Petrus 3 ayat 9, apa yang dilakukan? Baca 1 Petrus 3 ayat 19. 1 Petrus 3 ayat 19. Ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pendeta atau orang yang ngaku hamba Tuhan yang tidak mengerti kebenaran ini, kebenaran ayat Alkitab ini, dia menginjili orang mati, menginjili roh-roh orang mati. Ada kan, saya pernah dengar kan? Itu sesat. Tapi Pak, ini kan memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati. Kata menginjili di sini dalam bahasa aslinya itu keruso. 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 Artinya to proclaim, memproklamirkan. Bukan marturuo, bukan menginjili, tapi keruso, to proclaim. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, memproklamirkan aku ini sudah menebus dosa. Jadi sebenarnya semua roh orang mati kecuali Henok, Musa dan Elia semua ditawan. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan Tuhan turun ke dunia orang mati membawa tawanan-tawanan. Itu luar biasa. Peristiwa ini dahsyat. Di kitab Injil ketika tirai bait Allah terbelah, terjadi gempa, Yesus mati, orang-orang mati dibangkitkan menampakkan diri masuk dalam kota. Maksudnya apa? Orang-orang yang ada di Hades yang tidak nyaman dipindahkan ke Paradeisos atau Firdaus. Pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, Paradeisos. Bahasa Ibraninya Pardes, bahasa Aramnya. Artinya taman, park, garden. Jadi semua orang mati sebelum zaman Tuhan Yesus ditawan. Semua ditawan kecuali siapa tadi? Henok, Musa, Elia. Musa pun pernah diperebutkan. Yang diperebutkan itu bukan petoma. Petoma itu mayat. Tapi soma dalam bahasa asli. Jadi tubuhnya yang diperebutkan, bukan mayatnya. Terjemahan kita kurang tepat. Petoma itu mayat. Kalau soma itu tubuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Abraham senang melihat hariku. Dia juga di dalam tawanan. Maka semua diangkat ke Firdaus yang nyaman. Dan tamu pertama perjanjian baru yang masuk Firdaus itu penjahat di samping salib Tuhan. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya tempat yang nyaman. Belum dengan tubuh kebangkitan, saudara. Masih dalam bentuk roh. Nah, bagi orang yang masih hidup, kematian Tuhan dan kebangkitannya memberi dunia baru. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kerajaan surga di mana kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan ketaatannya sampai di kayu salib mati, dia dibangkitkan, dia menjadi Kristus atau Tuhan atau yang diurapi, sehingga Bapa akan mempercayakan kepadanya kerajaan bersama-sama dengan orang yang menderita bersama dengan dia. Nah, saudara menderita enggak bersama Tuhan? Saudara menderita enggak bersama Tuhan? Tuh, nggak ada orang. Saya tanya tembok sini.
Kita dinina bubukkan. Oh, jadi anak Tuhan itu disayang-sayang, diberkati. Kita bisa menjalani hidup lebih nyaman. Saya tidak ngerti kenapa kita tidak mengenal kebenaran Injil yang murni. Ayat yang keempat, 3-4, baca. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Terus? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagi orang sekarang tidak menarik karena tidak butuh dunia lain. Apalagi yang banyak sayapnya tadi. Mau bikin apa saja bisa. Nggak menarik, tidak butuh dunia lain. Tapi untuk orang Kristen yang teraniaya, ini menghibur, ini meneguhkan, ini menguatkan. Kalau orang duniawi mau menikmati hidup seperti anak dunia, dia tidak layak, nggak pantas terima ayat ini. Bukan bagiannya. Dia juga pasti tidak merindukan langit baru, bumi baru. Saya biar pendeta dulu juga saya nggak merindukan langit baru, bumi baru, saudara. Biar saya mengarang lagu musafir juga hati saya masih melekat di dunia. Saya mau jadi pendeta yang sukses, yang jemaatnya banyak. Keren. Rusak saudara saya. Yang mendengar khotbah saya pun juga rusak, tapi tidak ketahuan. Sekarang kita jangan jadi Kristen biasa-biasa saja. Juga jangan jadi orang Kristen yang ekstrim. Harus jadi orang Kristen yang sangat ekstrim. Untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan yang tak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ini kan bagi orang-orang yang sudah lama duniawi, membaca ayat ini begini nih. Pret, kamu belum lihat kekekalan. Siapa yang ngomong begini kalau bukan mimbar gereja? Saya beritahu, ayo kita bertobat. Ayat berikutnya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, orang-orang yang harapannya sepenuhnya ditaruh pada Tuhan, yang dipelihara oleh kekuatan Allah di tengah-tengah aniaya yang begitu hebat. Terus, 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada ujian, saudaraku. Sekarang apakah ada ujian dalam hidup kita? Kalau waktu itu ujiannya melalui penderitaan fisik, sekarang tidak ada penderitaan fisik, tapi begitu banyak godaan di sekitar kita. Tahan ujikah kita untuk tetap bertumbuh, memiliki cara hidup yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, wajah Tuhan ini. Kalau orang Muslim, ada wajah Al-Quran di dalam hidupnya. Muslim yang taat ya. Kalau orang Yahudi yang taat ada wajah Taurat. Tetapi kalau orang Kristen harus ada wajah Tuhan Yesus. Harus ada wajah Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pergumulkan. Sekalipun, ayat 8. Kamu belum pernah melihat dia. Terus? Namun kamu mengasihinya. Iya. Kita tidak pernah melihat dia. Tapi kita mengasihi dia.
kalau Petrus dan murid-muridnya pernah melihat dia. Tahun-tahun itu mereka melihat Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan. Tetapi kita mengasihi dia. Terus, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. terakhir, 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, Apa itu? yaitu keselamatan. Keselamatan jiwamu. Artinya kamu menjadi manusia seperti yang dia kehendaki. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu telah mengenakan cara hidup dari anak-anak Allah. Bukan cara hidup yang diwariskan nenek moyang kepadamu. Amin.